Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan membuat sebuah pembahasan baru ya. Kita saat ini sudah mulai masuk ke materi kuliah ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah banyak tahu juga, mungkin kalau dari universitas yang lain ya. Kalau misalkan dari Universitas Indonesia ataupun juga dari IPB mungkin ya sudah memulai tahap pembelajaran, tahap kuliah. Nah, sehingga sudah mulai nih masuk ke materi-materi kalkulus ya. Kalau misalkan untuk Saintek, memang biasanya diberikan di semester awal itu kalkulus ya, kalkulus dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa, bukan beberapa sih, cuman satu ya. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk membuktikan ya, melakukan pembuktian Eee, terhadap salah satu sifat dari, limit ya. Nah, mungkin untuk bab pertama kan biasanya masuknya kepada limit ya. Nah, jadi kita akan coba dulu untuk, membuktikan salah satu sifat yang ada pada limit, gitu. Nah, tentu pembuktian ini kita akan menggunakan limit, definisi limit, dengan menggunakan epsilon delta gitu ya, di mana itu adalah, definisi formal daripada limit itu sendiri, ya. Nah, saya anggap teman-teman sudah, mempelajari terkait dengan, limit epsilon delta, gitu ya. Jadi, kita tidak akan terlalu, berkutat di situ, ya secara tafsiran geometris maupun juga kalimatnya itu, bagaimana kita memahami, step-stepnya gitu. Tapi kita akan coba untuk membuktikan dengan cara yang saya harap bisa dimengerti gitu ya, walaupun mungkin agak beberapa yang ada saya skip gitu ya. Tapi tetap, saya akan coba untuk berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin sehingga bisa teman-teman pahami gitu ya. Nah sekarang kita teman-teman mungkin sudah melihat gitu ya atau sudah pernah, melihat tentang, definisi ini ataupun teorema ya, kita bisa bilang teorema gitu ya. Jadi kalau misalkan, dulu di SMA kita punya misalkan limit ini ya, limit penjumlahan dari 2 buah fungsi, nah di sini tentunya, kita tahu bahwa limitnya ini bisa didistribusikan menjadi limit, jadi limit f(x) plus gx itu bisa didistribusikan menjadi limit x mendekati c dari f(x) ditambah limit x mendekati limit x mendekati c dari gx gitu ya, yang mana ini bisa disederhanakan menjadi ini ya, dari informasi di soal, ini menjadi L plus M gitu ya, L plus M, oke? L plus M, oke? Nah, sekarang teman-teman, kenapa sebetulnya hal itu bisa terjadi ya? Mungkin, apakah itu it's a coincidence? Ya, of course not ya, there is a reason for that ya. Dan, alasannya adalah kebetulan saja memang kalau kita menggunakan mencoba membuktikan dengan epsilon delta, nah ternyata itu memang, jalan gitu ya, ternyata linear gitu, kalau bisa kita bilang gitu ya, linear ya, walaupun memang sebuah kebetulan ya. Nah, sebetulnya ada, analisa yang, muncul atau pembuktian yang muncul di balik itu, gitu kan, dan itu kita menggunakan epsilon delta. Nah, misalkan seperti ini kita mulai ya pembuktiannya. Nah, awalnya kita tahu bahwa, limit x mendekati c dari f(x) itu sama dengan L, dan ya ini operator dan ya, limit x mendekati c dari gx ini sama dengan M, gitu. Kita pahami, kita punya informasi tersebut, kita simpan dalam baik, dalam hati gitu ya, bahwa kita punya 2 informasi ini, gitu ya. Sehingga, karena kita punya 2 informasi ini dan kita anggap benar, maka, definisi epsilon delta dari 2 fungsi ini pun juga bersifat benar gitu ya, yang sudah Anda pelajari di awal. Nah, sekarang kita ingin membuktikan dengan menggunakan definisi limit epsilon delta kebenaran dari pernyataan ini, gitu ya. Nah, sekarang kita tentu untuk melakukan pembuktian daripada epsilon delta, tentu kita harus, memulainya dengan analisis pendahuluan. Di mana kita di sini, di analisis pendahuluan kita perlu mencari, delta apa yang perlu kita pilih sehingga bisa, menyebabkan kalimat ini ya, ini kalimatnya sudah saya ubah ya berdasarkan dengan apa yang mau kita sudah buktikan gitu ya. Nah, ini kita harus membuktikan bahwa, eee yang di kiri ini, kalimat yang di kiri ini dapat menyebabkan kalimat di kanan menjadi benar, ya. Atau ini kan, kalimat implikasi ya, jika P maka Q gitu ya. Nah, kita mau si ini, si mutlak X min C di antara 0 sampai delta itu menyebabkan mutlak Fx plus Gx dikurang L plus M itu kurang dari epsilon. Bisa nggak kita mengambil delta yang demikian sehingga ini bisa terjadi? Gitu. Itu yang mau kita, buktikan terlebih dahulu ya. Ini di analisis pendahuluan gitu ya. Nah, sekarang tentunya untuk analisis pendahuluan
kita mulai dari pertidasaman yang di kanan ini. Ya, jadi pertidasaman yang di kanan ini kita akan mulai dari situ ya. Nah, tentu kita tahu bentuk awalnya adalah fx plus gx dikurang L plus M. Dan ini kita bisa rombak menjadi seperti ini ya. Kita bisa rombak menjadi ini ya. Kita mulai dari pertidasaman di kanan, kita bisa ubah fx plus gx dikurang L plus M menjadi fx min L ditambah gx min M gitu ya. Nah, kita tahu ketaksamaan segitiga gitu ya. Kita tahu ketaksamaan segitiga adalah kalau misalkan ada mutlak, ini maaf ya saya nggak pakai ini stylus jadi tulis manual. Kalau kita punya mutlak A plus B, maka ini akan selalu menurut ketaksamaan segitiga kurang dari sama dengan mutlak A ya ditambah dengan mutlak B gitu. Ditambah dengan mutlak B ya. Dan ini berlaku untuk setiap A dan A, B anggota dari real, anggota bilangan real. Dan bisa dicek gitu ya. Nah, menggunakan ketaksamaan segitiga, hal itu juga dapat kita wujudkan gitu ya. Maka fx min L ditambah gx min M itu selalu kurang dari sama dengan fx min L, mutlak fx min L ditambah mutlak gx min. Nah, selanjutnya adalah untuk menyelesaikan ketaksamaan di atas, ya kita sudah punya informasi ini ya, ketaksamaan ini kita simpan baik-baik. Nah, kita tahu bahwa kita punya limit x mendekati c dari fx itu sama dengan L, gitu ya. Limit x mendekati c dari fx ini sama dengan L. Maka tentu eh, misalkan saya mau di kanannya itu epsilon per 2 gitu ya. Nah, karena pernyataan ini dianggap benar ya, pernyataan awalnya kan limit kalau kita punya limit x mendekati c dari fx itu sama dengan L, maka untuk semua ya pernyataan original kan untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga kalimatnya menjadi benar gitu ya. Nah, artinya begini, untuk setiap epsilon pasti ada delta yang berkorespondensi untuk membuat pernyataan itu menjadi benar. Nah, karena kita anggap bahwa limit x mendekati c dari fx itu sama dengan L dan pernyataan itu benar, maka kalau misalkan kita mau mengset delta epsilonnya itu adalah epsilon per 2, maka pasti ada deltanya yang berkorespondensi dan delta itu kita sebut sebagai delta satu gitu. Maka haruslah ada delta satu yang lebih dari nol sedemikian sehingga ini gitu. Jadi ini epsilonnya kita ubah menjadi epsilon per 2 karena kita maunya epsilon per 2 ya. Boleh ya epsilon per 2 kita pilih ya di kanan karena kan selama epsilonnya tidak lebih dari nol maka selama epsilonnya positif maka itu boleh. Epsilon per 2 itu juga masih positif gitu ya. Karena kan epsilon per 2 akan selalu lebih dari nol dari ketaksamaan itu gitu tetap selalu positif ya. Nah, kalau kita memilih epsilon per 2, maka pasti ada delta satu yang berkorespondensi. Kita sebut sebagai delta satu ya. Kenapa kita tidak tulis delta aja? Karena delta itu sudah kita pakai untuk yang di sini, kalimat awal. Nah, ini untuk kalimat yang di sini. Gitu. Nah, hal yang sama berlaku untuk limit x mendekati c dari gx sama dengan m. Ya, berarti kita tinggal ganti aja pernyataannya, maka di sini menjadi delta 2. Ya, kita ambil delta 2 yang lebih dari 0, yang menyebabkan ini benar gitu ya. Ini disimpan sebagai persamaan ketiga dan persamaan keempat ya. Nah, kalau memang pernyataan ini benar, fx min L kurang dari epsilon per 2, kalimat 3 dan kalimat 4 ini benar, ya kalau memang pernyataan fx min L kurang dari epsilon per 2 dan gx min M kurang dari epsilon per 2 itu benar ya. Kalau itu benar-benar terjadi, maka kita bisa menjamin bahwa kalau misalkan ini kita tambahkan, ini kan kita anggap benar, ini kita anggap benar, valid. Maka kalau kalau kita ini tambahkan nih ya fx min L sama gx min M, kemudian epsilon per 2 dengan epsilon per 2, jadi pertaksamaannya ditambah gitu ya. Maka kita tahu bahwa ini menjadi kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2, yang ini sama dengan epsilon itu maka fx min L ditambah gx min M kurang dari epsilon implikasinya ya dan berdasarkan sifat ketransitifan ya maka tadi kan implikasinya apa ya kan kita tahu bahwa fx min L tambah gx min M kurang dari fx min L tambah gx min M dan kita tahu benda ini ya kan ini benda dengan benda ini sama gitu dan benda ini kurang dari epsilon. Nah, di saat yang bersamaan benda ini kurang dari benda ini. Tapi benda ini kurang benda ini, ya ini benda yang sama, kurang dari benda ini. Maka secara sifat ketransitifan benda ini ya itu kurang dari benda ini gitu. Jadi
dari sifat ketransitifan pertidaksamaan fx min L ditambah gx min M akan kurang dari epsilon. Dan ini adalah yang mau kita buktikan kan sesuai dengan bentuk awal ya. Ya, fx plus gx kurang L plus M gitu. Nah, sehingga argumen kita jalan gitu ya. Kalau misalkan dari sekuen pembuktian kita yang tadi gitu ya. Nah, mungkin nanti, coba sebelum kita lanjut ya, tadi ada sifat transitif, mungkin saya akan jelaskan dulu, apa itu yang disebut dengan sifat transitif, gitu ya. Nah, sifat transitif itu sendiri adalah misalkan misalkan ini kita akan perumum dulu, ya nanti saya akan berikan definisi. Nah, misalkan sifat transitif itu adalah kalau ada suatu bilangan x, y, ya anggap itu sebuah bilangan x, y merupakan, ini mungkin belum saya ganti ya, sebentar. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan X, Y merupakan anggota relasi R, ya, dan bilangan Y, Z merupakan anggota relasi R, maka bilangan X, Z juga merupakan anggota relasi R, gitu. Jadi contohnya begini. Diberikan R merupakan relasi kurang dari, gitu ya, kurang dari sebuah bilangan. Jadi misal 3,5 adalah anggota dari R karena 3 kurang dari 5 atau ini 3 kurang dari 5. Nah, di saat yang bersamaan 5,6 juga merupakan anggota relasi dari R ya karena 5 kurang dari 6 gitu. Maka menurut sifat transitif haruslah 3,6 juga anggota dari R. Ya dengan kata lain maksud dari yang di atas tadi adalah kalau kita tahu bahwa 3 kurang dari 5 dan 5 kurang dari 6 maka haruslah 3 kurang dari 6 itu menggunakan contoh ya bilangan gitu. Dan itu yang dimaksud dengan sifat transitif gitu. Kalau misalkan benda benda ini kurang dari benda ini dan di halaman selanjutnya benda yang tadi itu kurang dari ini, itu maka benda ini juga kurang dari ini, gitu. Ya, oke. Nah, tadi kita lihat bahwa argumen kita jalan, ya. Argumen kita jalan kalau misalkan kita melakukan step-step yang tadi kita lakukan, gitu. Maka kita perlu menjamin bahwa ini dan ini jalan, gitu. Ya. Tadi kan kita mengapa ini bisa jalan? Karena kita anggap bahwa ada delta satu dan kita mengambil delta satu dan delta 2 gitu yang menyebabkan pertidaksamaan ini menjadi benar ya. Menyebabkan hubungan implikasi ini menjadi benar gitu. Maka kita perlu membuat sebuah kita perlu memilih delta yang deltanya itu kurang dari delta satu dan deltanya itu kurang dari delta 2 gitu. Jadi di saat yang bersamaan. Gitu. Kenapa kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat ini kenapa nggak jalan? Gitu. Karena jalannya itu adalah kalau misalkan dia eh, X min C-nya ini kurang dari delta satu gitu. Kalau misalkan lebih dari delta satu kita nggak bisa menjamin bahwa ini benar pernyataannya. Gitu. Jadi si delta yang dipilih minimum harus sama dengan, tapi lebih baik kalau misalkan kurang dari. Tapi di saat yang bersamaan si delta 2 juga harus demikian gitu. Maka pilihlah minimum dari delta satu dan delta 2. Tuh. Pilih yang jadi harus memenuhi dua-duanya, harus terkecil dari si delta satu dan delta 2. Gitu ya. Paham ya? Jadi ini ada sebenarnya penulisan dasar, penulisan lebih ringkasnya saja daripada kalimat yang ini gitu. Karena kalau kita misalkan menulis ini maka terlalu panjang gitu. Nah, sekarang kita ambil bukti formalnya sekarang. Ya, tadi kita sebelumnya sudah melakukan analisis pendahuluan. Nah, misalkan tentu kita mulai dari ambil sembarang delta lebih dari nol, pilih minimum dari delta satu dan delta 2. Yang akan dibuktikan bahwa yang tadi ya, ini yang tadi, kalimat yang tadi ya, karena kita mengambil minimum dari delta satu dan delta 2, maka sebagai akibatnya ya tentunya delta yang harus kita pilih harus kurang dari delta 1, di saat yang bersamaan juga delta yang kita pilih harus kurang dari sama dengan delta 2. Nah, konsekuensi langsung dari ketaksamaan ini menyebabkan ya, nah karena kita sudah menjamin bahwa delta yang kita pilih akan kurang dari delta 1 dan delta 2, maka kalimat ini tuh menjadi benar, kalimat ini menjadi terjadi gitu. Ya, maka fx min L jadinya kurang dari epsilon per 2 dan gx min M juga kurang dari epsilon per 2. Nah, menggunakan ketaksamaan segitiga, kalimat yang di kanan ini
ini bisa kita ubah menjadi seperti ini gitu ya, fx min L tambah gx min M menjadi kurang dari sama dengan fx min L tambah gx min M, gitu. Nah, dengan menggabungkan persamaan yang ada pada persamaan kelima ya, jadi menggabungkan kita tambah gitu ya, maka tentu ini menjadi epsilon gitu ya. Nah, nah, berdasarkan sifat transitif lagi ya, hasil ketidaksamaan yang baru saja kita buktikan tadi, dapat kita transitifkan dengan pertidaksamaan keenam. Ya, jadi ini kurang dari ini dan ini, ya, which is ini kurang dari epsilon. Maka, kalau ini kurang dari ini dan ini kurang dari ini, maka fx min L tambah gx min M itu pasti kurang dari epsilon. Dan itu yang kita sedang buktikan, kita coba buktikan dan kita bisa tunjukkan. Nah, maka kita berhasil menunjukkan bahwa berdasarkan rangkaian, pembuktian yang telah kita lakukan, maka kita berhasil menunjukkan bahwa dengan X min C kurang dari epsilon bisa menyebabkan fx plus gx kurang L plus M kurang dari sorry, X min C kurang dari delta dapat menyebabkan fx plus gx dikurang L plus M kurang dari epsilon. Nah, bukti selesai dan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Berikut adalah pembuktian daripada salah satu sifat dari limit. Semoga teman-teman bisa terbantu. Ya silahkan, dan kalau misalkan teman-teman tertantang untuk mengerjakan soal-soal semacam ini, silahkan teman-teman bisa mengerjakan soal lain dengan cara membuktikan teorema limit yang lain. Tentunya dengan ada pondasi ini, ya. Kita sudah membuktikan bahwa fx sifat identitas penjumlahan dari limit, ya. Sebetulnya kalau kita sudah mendapatkan kebenaran daripada penjumlahan limit, kita bisa membuktikan apa istilahnya, kita bisa dapat membuktikan, sifat yang lain dengan lebih mudah ya, karena kita sudah punya satu sifat yang sudah dibuktikan dengan menggunakan epsilon delta gitu. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman semoga semangat ya, bisa menjalani perkuliahannya dengan baik ya. Eee, saya open to discuss, anything ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin, bertanya mengenai soal dan lain-lainnya, saya sangat terbuka dengan hal tersebut. Silakan hubungi saya bisa lewat Twitter saya yaitu @puskus ataupun juga lewat IG saya yaitu @alvarKSM. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.